Pemirsa, sorotan yang kami angkat kali ini adalah berkenaan dengan kasus penganiayaan anak di daycare Kota Depok. Dalam perkembangan kasusnya, polisi masih mengembangkan penyelidikan dan berencana memintai keterangan dari 10 wali dari anak yang menggunakan jasa daycare ini. Karena dari keterangan salah satu korban lah, akhirnya kasus ini terungkap, pemirsa. Nah, kita akan membahasnya di siang hari ini. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Juni. Salah satu guru mengadu ke orang tua korban bahwa ada dugaan penyiksaan yang dilakukan si pemilik daycare ke anak-anak yang dititipkan di sana. Si guru ini juga memperlihatkan video rekaman CCTV yang membuat orang tua korban tidak terima dan juga murka, lalu melaporkan hal ini ke polisi. Ada bukti memar di tubuh si anak yang kemudian si orang tua mencocokkan luka ini dengan video dari CCTV dan ternyata cocok. Sehingga semakin kuat bukti mereka untuk melaporkan pelaku. Orang tua korban bilang seperti ini, pemirsa, yang bisa Anda saksikan di layar, bahwa anak saya mendapatkan kekerasan berupa pemukulan di beberapa bagian tubuh, lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh, sampai dia tersungkur, lalu juga ada ditusuk gunting di bagian punggung. Karyawan di daycare ini juga bercerita si pelaku ini tidak memukul satu korban saja atau tidak menganiaya satu korban saja. Ada korban lain yang bahkan lebih kecil, yaitu bayi 8 bulan. Sehingga kemudian polisi ini membuka potensi adanya kemungkinan korban lain dalam kasus daycare ini, namun belum berani mungkin ya untuk mengadu ke polisi. Si pelaku sendiri juga sudah ditangkap tanggal 31 Juli kemarin dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pemeriksaan sempat tertunda lantaran ada pembantaran karena kondisi kesehatan si pelaku yang ternyata sedang hamil 4 bulan. Untuk membahas perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami pemirsa Kapolres Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Pak Kapolres, selamat siang. Selamat siang. Ya. Pak Kapolres, terima kasih atas waktu Anda. Jadi kemarin sempat ada pembantaran ya Pak. Untuk saat ini kasusnya sudah bisa dilanjutkan pemeriksaannya atau seperti apa Pak? Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa tersangka memang kemarin kondisinya sempat drop sehingga kita membantar ke Rumah Sakit Kramat Jati. Nah, sampai saat ini memang masih di Rumah Sakit Kramat Jati. Berdasarkan pantauan dari dokter, kondisi yang bersangkutan masih lemah, jadi belum dikembalikan ke sel kembali. Oke, sebelumnya memang sempat berapa lama Pak untuk pemeriksaan si tersangka ini? Kalau pemeriksaan tersangka sendiri sebenarnya tidak terlalu lama ya, karena memang pada saat pemeriksaan lalu ada keluhan gitu ya. Kemudian tersangka kita bawa ke rumah sakit dan sempat dikembalikan lagi karena kondisinya sebenarnya baik gitu ya. Terus kita lanjut ke pemeriksaan lagi. Setelah selesai pemeriksaan kurang lebih 2 sampai 3 jam. Setelah itu ditahan dan kondisi kesehatan dari tersangka kemudian menurun kembali dan kita bantarkan kembali ke Rumah Sakit Kramat Jati. Sampai saat ini kondisi yang bersangkutan masih belum terlalu sehat, jadi masih berada di rumah sakit dan pemeriksaan rencana akan kita lanjutkan apabila nanti tersangka sudah kembali lagi ke Polres. Pak Kapolres, dari keterangan tersangka ini pada saat bicara dengan polisi sebenarnya apa alasan sehingga dia tega menyakiti anak-anak, Pak? Iya, untuk itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa pertama yang bersangkutan menyatakan khilaf gitu ya. Lalu ada kondisi di mana si anak dinyatakan oleh tersangka nakal gitu ya, nakalnya anak-anak sehingga yang bersangkutan kurang sabar dan melakukan kekerasan. Kalau untuk yang bayi karena memang rewel katanya nangis terus sehingga dilakukan kekerasan terhadap korban gitu ya. Oke. Pembelaan dari kuasa hukumnya tersangka atau juga suami korban seperti apa Pak dalam kasus ini? Sampai saat Maksud ini saya belum ini ya suami tersangka ya, maaf. ya, belum menyampaikan apa-apa, jadi menyatakan hanya khilaf saja. Jadi nanti untuk kondisi di sana sendiri kita nanti akan dalami kondisi psikis dari pelaku itu nanti setelah kembali dari pembantaran kita akan dalami lagi permasalahannya. Oke, berarti untuk saat ini Pak Kapolres untuk asesmen kejiwaan itu belum dilaksanakan ya Pak? Belum. Nanti setelah kondisinya sehat baru kita pemeriksaan ulang dulu, pemeriksaan tambahan dulu. Nanti baru kita akses apakah perlu
lakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku atau tidak. Begitu. Baik, Pak Kapolres, sebenarnya tersangka ini memiliki sertifikasi untuk mengelola daycare atau juga izin untuk mengelola daycare, Pak? Sebenarnya punya atau tidak? Ya, kalau dari Dinas Perizinan dari Kota Depok dinyatakan bahwa tempat ini, Wensen School ini hanya untuk taman bermain. Jadi Oke. khususnya PAUD dan TK, jadi bukan untuk daycare. Ini sudah berdiri dari tahun 2020 begitu. Nah, sedangkan 2024 diajukan untuk daycare tapi belum turun izinnya. Nah, jadi sementara memang eh, belum memiliki izin dan tidak ada sertifikasi untuk melakukan daycare di tempat tersebut. Baik, Pak Kapolres, untuk kondisi korban seperti apa, Pak, saat ini, Pak? Ya, kondisi korban seperti disampaikan kemarin dari apa namanya eh, pihak-pihak yang terperiksa, orang tua juga kondisi korban yang pertama adalah kondisi baik, kondisi ceria, gitu ya, karena memang kejadian sudah 1 bulan yang lalu. Namun demikian kita nanti akan mendalami sisi psikologis dari si anak, traumatiknya. Gitu. Nah, sedangkan kondisi yang satu lagi untuk bayi ini masih kita tunggu hasil visumnya dari dokter. Oke, baik. Pak, apakah ada kemungkinan bahwa korban ini bisa saja bertambah begitu, Pak? Ya, eh, dalam beberapa kesempatan kami menyampaikan memang CCTV yang diberikan kepada kami itu hanya 3 CCTV, gitu ya, dan 3 CCTV ini di tanggal yang berbeda. Ada tanggal 10, ada yang tanggal 12, begitu ya. Dan kami menduga ada beberapa anak yang di sana yang dititipkan, menduga ya, belum menduga, akan ada 10 anak gitu ya. Kami masih mencari tahu apakah dari 10 anak ini ada yang mengalami tindak kekerasan gitu. Nah, ini masih kami cari datanya. Kemarin sudah sempat diperiksa beberapa guru yang bertugas di sana, juga memberikan keterangan sebenarnya kalau untuk melihat secara langsung memang tidak pernah, tetapi lihatnya melalui CCTV yang kemarin. Oke, bicara soal CCTV itu sendiri, Pak Kapolres, tim Bapak ini menemukan ada berapa rekaman, Pak, yang menampilkan korban yang berbeda, atau hanya kemarin yang beredar di medsos saja? Yang diberikan kepada kita dari staf yang sudah mengundurkan diri ini adalah 3 CCTV itu saja. Sedangkan untuk yang lain masih kita dalami. Oke, apakah bisa si tersangka ini dijerat juga dengan pasal tambahan pasal soal izin tadi, Pak, penyalahgunaan izin? Kalau untuk saat ini kita fokus kepada kekerasan yang dilakukan terhadap anak, karena memang itu yang ancamannya tertinggi. Nah, jadi nanti masalah izin tentu akan dikonsultasikan kepada Dinas Perizinan, ya. Setelah dari sana itu nanti akan ada apa namanya mungkin sanksi administratif terhadap Wensen School-nya. Kemarin juga secara bersama pada saat wawancara doorstop sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Perizinan, kemungkinan besar akan dievaluasi dan akan dicabut izinnya. Baik, Kapolres Depok Kombes Pol Arya Perdana, terima kasih, Pak, atas waktu Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.